Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Soro Minang TV, pada pagi hari ini kami langsung dari SD 018 Kecamatan Sagulung dalam sebuah acara penandatanganan MOU antara SD 018 Sagulung dengan Universitas Riau Kepulauan dan sekaligus sebuah seminar yaitu sosialisasi pencegahan kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap siswa di sekolah. Dalam hal ini, sebelum acara dimulai, dapat kami laporkan kepada pemirsa, insya Allah sebentar lagi kita akan mencoba mewawancarai tim daripada Unrika dan sebagai juga pemateri terhadap proses penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu pemirsa Soro Minang TV, sebelum kita melakukan wawancara dengan ketua panitia dan sekaligus dan bersama juga dengan Dr. Albert, tim daripada Unrika, maka kami Kru Soro Minang TV tetap seperti biasa berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala kegiatan kita, baik itu kegiatan pemirsa, kegiatan kru dan semua kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang mempunyai nilai amal soleh hendaknya. Pemirsa Soro Minang TV sadonyo, kami juga tidak pernah kru bosan-bosan meminta kepada pemirsa Soro Minang TV untuk untuk men-share, men-like, men-subscribe dan memberikan komen setiap liputan-liputan kami, khusus liputan kita pada hari ini terhadap akun fanpage Soro Minang TV dan akun channel YouTube Soro Minang TV. Oke, pemirsa Soro Minang TV, karena acara di lingkungan di SD 018 Sagulung ini sebentar lagi akan berlangsung, maka saksikan kita sebelumnya mencoba bertanya-tanya dulu terhadap narasumber. Untuk itu ikuti tarik live streaming kami di Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. Oke pemirsa, kita coba mencari seorang anak muda yang cukup punya talenta luar biasa, yang selama ini cukup terkenal sebagai seorang akademisi dan seorang guru, dan alhamdulillah beliau juga sudah menjadi seorang doktor jebolan dari universitas ternama di Indonesia. Gajah Mada atau Penjajahan? Universitas Negeri Yogyakarta. Oh iya, Universitas Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Albert, Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sejak pergi kuliah, berangkat ke UNY, iya, baru kali ini kita bisa ketemu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi pertama bahkan saya dengar sempat melihat di postingan juga menjadi salah satu tim penilai atau pembicara di Malaysia kemarin kalau tidak salah. Iya, di University of Malaya. University of Malaya. Ya, UI-nya Malaysia ya. Iya, UI-nya Malaysia. Di CNF. CNF. Research Foundation Kuala Lumpur Malaysia. Masya Allah. Pak Albert, yang jelas kami kru Soro Minang TV mengucapkan selamat kepada Pak Albert yang telah meraih gelar doktor, kalau nggak salah cum laude ya. Summa cum laude. Summa cum laude, luar biasa ya. Summa cum laude, seorang putra Batam yang cukup luar biasa, yang bisa mengharumkan mengharumkan Batam di level pendidikan tinggi yang ada di Universitas Negeri Jogja gitu. Pak Albert, hari ini kita mendapatkan redaksi Soro Minang TV mendapatkan informasi dan kita diminta untuk melakukan liputan tentang ada sebuah kegiatan MOU dan sosialisasi penanganan kekerasan terhadap siswa di sekolah di SD Negeri 18.
SD 018 Sagulung. Iya, benar sekali. Karena SD ini udah 100 lebih, makanya masih ada kosong di depan. Oh, Tapi kalau SD di kampung kita, iya betul, ya kan? Iya. Pak Abed, kalau boleh bisa Pak Abed sampaikan sedikit sebelum kita melakukan Iya. meliput acara secara kegiatan seremonial secara khusus. Iya. Apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan pada hari ini, Pak Abed? tujuan kegiatan ini secara spesifik adalah untuk menyampaikan kepada orang tua potret dan realita praktik kekerasan atau itu sering kita dengar perundungan atau bullying, Oke, di mana pada saat ini sedang mengalami peningkatan di Indonesia. ya, Jadi data berdasarkan Peacock Research tahun 2023, jumlah siswa Indonesia saat ini adalah 51.800.000, di mana 40,11% siswa mengalami kekerasan atau perundungan. subhanallah, artinya hampir mendekati setengah. Hampir mendekati setengah dari populasi siswa yang ada di Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah keprihatinan besar dan memang pantas menjadi satu perhatian serius bagi pemerintah yang akan dicari solusinya. Maka salah satu bentuk solusi yang diterapkan adalah melalui Permendikbud nomor 46 tahun 2023 terkait dengan penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi pada hari ini SD Negeri 018 Sagulung menindaklanjuti instruksi yuridis ini Oke. pada tataran praktik dengan mengundang seluruh komponen dan stakeholder Ya. pendidikan yang ada, termasuk mengundang dinas pendidikan, orang tua, komite, Oke, berarti mewakili masyarakat iya, lah tuh ya. tokoh masyarakat, dan dari perguruan tinggi. Betul. Untuk mensosialisasikan seperti apa bentuk-bentuk kekerasan baik secara verbal dan non-verbal. Dan dalam seminar yang disiapkan oleh SD 018 ini akan disampaikan kepada orang tua apa peranan penting yang harus diambil oleh orang tua Ya. sebagai pendamping siswa untuk efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah. Jadi harapannya melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan serta MOU yang dilakukan ini, kita menemukan sebuah formulasi yang efektif untuk mereduksi atau untuk bahkan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan baik secara verbal, non-verbal di lingkungan sekolah, dan harapannya berdampak kepada lingkungan masyarakat. Inilah harapan utama dan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan ini. Masya Allah. Tentu sebagai sebuah lembaga universitas yang ada di Kota Batam, Iya. tentu Pak Albert atau mungkin Unrika secara umum mempunyai sebuah kewajiban moral juga untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri. Ya. Jadi pilihan Unrika secara umum mungkin FKIP-nya kali ya. Iya, Fakultas FKIP, Keguruan dan ya mungkin Ilmu bisa Pendidikan. disampaikan sedikit Pak Albert kepada pemirsa Suara Minang TV tentang Universitas Riau Kepulauan dan lebih khusus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sendiri. Universitas Riau Kepulauan merupakan universitas tertua Ya. di Kota Batam yang sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Nah, pada saat ini Unrika memiliki beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau yang lebih umum kita dengar FKIP. FKIP, betul. Nah, di FKIP ini terdiri dari 5 program studi pendidikan seperti program studi pendidikan bahasa Inggris, matematika, sejarah, biologi, dan yang terakhir bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Oke. Dan kampus ini memiliki tenaga pengajar yang memang sudah qualified. Hampir 85% sudah bergelar doktor dan sedang menempuh studi doktor. Iya. Harapannya pendidikan ini dapat memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas, sehingga ini menjawab harapan masyarakat Kota Batam untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di era masyarakat 5.0 pada saat ini. Dan salah satu aktualisasi dan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang Bapak sampaikan tadi adalah melalui kegiatan ini. Betul. Kita akan melakukan kolaborasi terintegrasi dengan
SD 018 Sagulung, di mana kita ketahui inilah SD yang memiliki nilai akreditasi tertinggi. Masya Allah, luar Untuk biasa. apa? Fokus pada peningkatan human resource development, peningkatan kompetensi gurunya secara berkelanjutan. Informasi terakhir ini sebelum ada Ibu Ketua Panitia ya, yang juga sangat terkenal bagi kami, Ibu host Suara Minang TV, itu Bu Desmanis nama lengkapnya. Jadi besok ini jangan manggil Bu Des aja, Desmanis ya. Oh, Desmanis. Desmanis. Ya. Sebelum ke beliau, Pak Arbad, kita mendapatkan informasi nih samar-samar bahwasanya Insya Allah bentar lagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unrika membuka program doktoral, betul? Magister, sorry, S2, betulkah itu? Ya, itu benar. Progres pada saat ini adalah pengajuan Magister Pendidikan ini sudah berlangsung dan sedang audit dan revisi dari pihak reviewer dari pusat. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan keluar izinnya, dengan harapan ini memberikan kesempatan bagi para pendidik di Kota Batam untuk meningkatkan profesionalisme dengan tidak jauh-jauh keluar Kota Batam. Tentunya tidak harus menggunakan biaya waktu atau keluar membuat kota. kelas-kelas online yang tak jelas. Iya. Pak Robert, kita sambil jalan kayaknya di acara sudah mulai diapakan. Mungkin berarti kalau berbicara estimasi untuk tahun akademik berikut, kayaknya pasca sarjana untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah mulai kayaknya ya. Iya, Insya Allah. Sekarang ada dua program studi pasca yang sudah berjalan, MM dan juga hukum. Ya. Oke, Pak Robert, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses Pak Dokter. Terima kasih Pak. Silakan masuk untuk memulai acara kita. Mohon izin. Oh ya, mohon izin. Ya. Buka sebentar. Tidak usah buka. Baik Bapak Ibu, selamat datang untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kabid Pembinaan SD Bapak Mansur, dan juga sudah hadir bersama kita perwakilan dari pemerintah dan juga komite beserta jajaran pengurus. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Baik Bapak Ibu, mengawali acara kita pada pagi hari ini, saya berikan sebuah pantun. Sunyi sepi malam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama Pak dalam tidak lupa mengajak singkatan. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan. Selamat datang yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, dalam hal ini diwakilkan oleh Kabid Pembinaan SD Bapak Mansur SPD. Boleh berdiri Bapak, berikan salam ke Bapak Ibu wali murid kita sudah hadir. Dan juga yang kita hormati Kepala Sekolah SDN 018 Sagulung, Ibu Nurmala SPD. Dan juga hadir bersama kita Ketua Komite SDN 018 Sagulung Bapak Eka Suharna. Dan yang pastinya sudah hadir bersama kita juga perwakilan dari Unrika dan juga narasumber kita pada hari ini, yaitu sudah hadir Bapak Dr. Albert Effendi Pohan SPD MPD. Boleh berdiri Bapak? Nah, ini nanti yang akan memberikan materi kepada kita semua. Dan juga hadir bersama kita Bapak Erwin Sahari SPD FW. Sudah hadir Bapak? Iya, boleh berdiri Bapak. Dan juga hadir Bapak Dr. Hermansyah SIF SC. Hadir? Oh Bapak, dari sekolah gelap ya? Unrika juga, baik. Dan juga Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada siang hari ini. Dan yang sangat saya banggakan adalah Bapak Ibu guru tenaga kependidikan SDN 018 Sagulung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lipat rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu 28 November 2023 kita hadir bersama di acara perjanjian kerjasama MOU antara pihak Unrika dan SDN 018 Sagulung. Dan juga Bapak Ibu, acara kita pada hari ini di live streamingkan oleh media partner kita, yaitu Suara Minang TV, Suaranya Urang Awak. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di Facebook dan YouTube untuk dibagikan ke teman-teman yang tidak hadir pada hari ini di Facebook dan YouTube-nya Suara Minang TV. Baik, mengawali acara kita pada hari ini, bermain kepekan nalua membeli tomat, tidak lupa membeli santan. Untuk menyambut tamu terhormat, sekapur sirih kami persembahkan. Kita saksikan bersama tadi persembahan dari siswa dan siswi SDN 018 Sagulung.
Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Ananda kita ya dari SDN 18 Sagung. Baik Bapak Ibu para tamu undangan, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Juli Anggraini. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar acara kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Damha. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita mengangkat kepala saya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan rangkaian kegiatan kita di pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan kami bimbing secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika ilaina abadan abadan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan anak-anak dengan melakukan sebuah kerjasama yang baik yang insya Allah akan dilaksanakan bersama dengan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Riau Kepulauan bersamaan dengan STM 018 Sagelung. Kami seluruh guru berkomitmen dalam menjaga dari kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak sekarang ini. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu melaksanakan komitmen yang akan kami lakukan ini. Ya Allah, eratkanlah hati kami dalam kebaikan, tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kami, keluarga besar SDN 018 Sagelung. Jangan biarkan di dalam hati kami tumbuh rasa dengki, rasa iri kepada saudara-saudara kami. Tumbuhkan rasa kepedulian, rasa persaudaraan di antara kami. Berikan kemudahan di dalam melaksanakan kerjasama ini, sehingga kami mampu membawa SDN 018 ini menjadi salah satu pendidikan yang terbebas dari kekerasan dan bullying. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Adim, jadikanlah momentum ini sebagai untuk kami dalam melakukan refleksi diri agar terus meningkatkan kompetensi serta kualitas pembelajaran semata-mata demi mendidik putra-putri kami menjadi pelajar yang Pancasila yang unggul, maju, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing. Allahumma ya Allah, ya Jabbar, yang Maha Kuasa, berikanlah kepada guru-guru kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Hubungkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami mampu menjadi solusi dari setiap persoalan dan tantangan, serta bersikap bijak atas kekurangan kami. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Adam yang sudah membacakan doa di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan acara MOU dan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiknya, Bapak Ibu para tamu undangan, acara berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN 018 Sagelung kepada Ibu Nur Mala SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan iman. Dan terima kasih pula kami dari SD 18 sebelum Bapak Ibu sudah hadir pada saat ini. Beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati yaitu Profesor Dr. Haja Sri Langgeng Ratnasari SEMM, ini yang diwakili oleh Bapak Dr. Albert. Yang saya hormati juga narasumber kita, Dr. Albert Effendi, Kohari SPD dan Quality Control SDP Batam. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan yaitu dari Dinas Pendidikan untuk ini diwakili oleh Bapak Kadri Pendidikan Sekolah Dasar, Bapak Mansur MSI ya Pak ya. Ya. Lalu Bapak Erwin ya, Bapak Ketua Komite dan anggota komite serta wali murid yang sangat saya banggakan pada pagi hari ini, dan tak lupa pula yang sangat paling saya sayangi dan banggakan yaitu Bapak Ibu Guru SD 018 ini. Terima kasih kami panjatkan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan mengadakan mohon maaf dan izin kepada Pak Habib ya. Pada hari ini kami sambil nyelam minum air. Karena apa? Mengingat waktu. Dinas pun juga seperti itu, waktu yang selalu padat dengan kegiatan-kegiatan. Begitu juga dari pihak pendidikan. Jadi kami sangat mendukung ya kerjasama ini. Karena dari hasil refleksi Pak Kabit, kalau literasi numerasi kita sudah tergolong baik dari rapor pendidikan. Yang kurang ya, kuning bukan merah ya, tapi kuning. Artinya kami ini melaksanakan MOU ini dengan Unrika. Kemarin beliau datang Pak Albert ya. Mengapa kami cepat bertindak seperti ini? Nah, karena mutu pendidikan atau tenaga kependidikan kita, SDM para guru-guru kita sangat kurang. Bukan kurang ya Bu ya, bukan ibaratnya bodoh, kata-kata bodoh ya Bu ya, ibaratnya kurang memuaskan. Jadi kami ingin, saya sebagai pimpinan di sini ingin supaya guru-guru di sini lebih hebat lagi, ya, inovatif, guru yang kreatif, semuanya kami inginkan. Apalagi kita adalah sekolah penggerak, ya. Nah, di sini mungkin kita akan ada kerjasama, ya, dengan Unrika. Mudah-mudahan Unrika akan memberi peluang kepada kami yang minimnya seperti IT, ya, lalu ilmu-ilmu tentang keguruan, ya. Mudah-mudahan kita dalam proses belajar mengajar kita akan lebih baik lagi. Nah, acara yang kedua akan kita lakukan nanti ada PPK. PPK itu kita sudah kemarin sudah bentuk tim, Pak Kabit sudah bentuk tim dengan masyarakat, dengan komite, kita sudah panggil sosialisasi bahwa kita tim PPK itu yaitu tentang bully, tentang penanganan anak, ya, kekerasan anak. Jadi ya udah kita satukan acara ini biar sekaligus irit waktu dan irit segala-galanya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu lah untuk Pak Albert sendiri, ya. Luar biasa. Dia sangat mendukung dan memotivasi untuk saya. Tadinya kemarin saya demam datang di kantor, saya sehat karena Pak Albert mungkin ya. Amin ya. Motivasi itu sangat penting, apalagi dengan wali murid. Wali murid ya, kalau bisa ya dimotivasi sekolahnya, anaknya. Nah, ya.
Nah, jadi hasil refleksi inilah saya ingin mengadakan MOU. Tetapi apakah selama ini kami tidak bergerak? Semuanya Bapak Ibu bergerak. Pak Kabid, kami sudah melaksanakan sosialisasi, workshop digital, segala macam sudah kita laksanakan. Namun kita butuh proses. Jadi workshop, IHT semua kita laksanakan. Memanggil dari narasumber yang lain kita sudah laksanakan untuk meningkatkan SDM guru saya. Tetapi ya semuanya itu perlu proses. Ya. Nah, mungkin dari saya Pak Albert sebagai narasumber, saya sangat berterima kasih seolah-olah kami ini berbicara yaitu data durian yang runtuh dari langit. Begitulah saya senangnya. Karena Pak Albert ini kalau kita menjalin kerjasama ini, insya Allah beliau akan membantu kita, ya, akan membantu kita bidang apapun. Karena sangat keterbatasan sekali, apalagi saya yang sudah hampir pensiun, ya, ilmu yang canggih-canggih itu sudah rasanya banyak sekali yang kurang. Begitu juga dengan Bapak Ibu kita. Ya, jadi kita akan belajar lebih baik Pak Komite. Tolong dukung SD 018 juga ibu-ibu wali murid juga. Ya, kalau hanya kita berbicara, ya dukung, tetapi kita tidak berbuat, tidak ada gunanya. Tapi kita walaupun sedikit, tapi kita berbuat. Ya, mungkin dari saya hanya ini, ya. Karena waktu kita akan tersita, ada 2 acara, ya. Pak Kabid juga banyak yang harus dihadiri, ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya separuh hati. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Terima kasih Ibu Nurmala SPD. Berikutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Fakultas Untrika. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Erwin Asari SPD M.Pur. Dipersilakan. Sebetulnya saya tegar berdiri di posisi profesor daripada di depan wali murid. Maaf kalau nanti agak tentatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia di aula SD 018 Saguling. Dan tidak lupa selawat dan salam kepada tujuan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya saat kita menemukan di hari kiamat, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dinas Pendidikan Kota Batam, yang pada hari ini diwakili dari pembinaan SD, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 018, dan juga yang terhormat Bapak Komite Sekolah 018, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidikan, dan terutama kepada Bapak Ibu wali murid
yang terhadir pada hari ini. Kami ingin sedikit menyampaikan bahwa di kita ada yang namanya satu fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu memiliki 5 program studi: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan sejarah, pendidikan biologi, dan bimbingan konseling. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di perguruan tinggi ada namanya disebut Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kerjasama seperti ini merupakan perwujudan dari pengabdian kepada masyarakat. Yang mana pada hari ini kita ada acara MOU, yaitu Memorandum of Understanding. Ini adalah penyamaan persepsi terhadap tujuan dari kedua yang dilakukan kerjasama. Dalam hal ini Universitas Riau Kepulauan dan juga dengan SD 018. Di dalam turunan MOU ada lagi namanya MOA, Memorandum of Agreement. Kalau MOU ini adalah perjanjiannya, MOA itu adalah aksi dari perjanjian. Artinya MOU itu tidak hanya sebatas pertemuan seperti ini, tapi akan ada MOA, pelaksanaan dari kesepakatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa sekolah tidak akan berhenti berusaha dan melakukan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah ini. Dan melakukan MOU ini merupakan satu bukti nyata sekolah, keseriusan sekolah, dan keseriusan sekolah terutama mengambil satu materi yang up to date seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Di Unrika ada program studi bimbingan konseling. Itu bisa menawarkan bimbingan kepada tidak hanya kepada siswa, namun juga kepada orang tua. Jadi tidak hanya kepada siswanya, tapi kepada orang tua. Tentu bagaimana bisa itu terjembatani? Ya inilah yang dijejaki oleh Universitas Riau Kepulauan dengan sekolah SD 018. Dan selanjutnya untuk bahasa Inggris, di Unrika ada pendidikan bahasa Inggris. Dengan adanya MOU ini, kelihatan dampak positifnya akan pada anak kita. Jadi kerjasama seperti ini akan kita lakukan secara terus menerus dari yang 5 program studi dan juga bidang-bidang yang lain. Jadi itu yang merupakan tujuan daripada MOU ini. Jadi insya Allah MOU ini bukanlah MOU yang tidur. Yang tidur artinya setelah selesai acara semuanya selesai. Itu tidak. Yang kita maksud setelah ini akan ada MOA, Memorandum of Agreement, untuk perwujudan dari MOU. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Asari. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Batam yang sekaligus juga akan membuka acara kita pada hari ini kepada Bapak Mansur selaku Kabid Pembinaan SD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama kita hormati dari Unrika, yaitu Pak Albert selaku Ketua 5 Prodi, Pak ya, untuk pasca sarjana. Ya, terima kasih Pak. Yang sama kita hormati Pak Erwin, ya, dari Unrika, dan Pak Hermansyah. Selanjutnya yang sama kita hormati Ibu Nurmala selaku Kepala SDM 0018 Kecamatan Sadiulun, dan seluruh stakeholder dan jajarannya yang hadir dalam kesempatan ini. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu, orang tua, wali murid, atau paguyuban kelas yang hadir dalam kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah berkumpul bersama di aula SD 18 dalam rangka kegiatan yang pertama ada MOU ya dengan pihak Unrika. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Intinya kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilakukan oleh SD 18 pada hari ini. Ini Bapak Ibu, pagi ini seyogyanya hadir Pak Kadis Dinas Pendidikan Kota Batam. Saya rencananya kalau kegiatan di 019 dan 08 Sanggulung, baru nanti setelah itu dilanjutkan ke rapat K3S di Kecamatan Mongsa. Namun di pertengahan jalan saya dihubungi, saya harus ke sini dulu karena Pak Kadis dalam tempo dadakan juga ditelepon sama ajudan Pak Wali untuk mendampingi Pak Wali Kota. Jadi inilah kami Bapak Ibu setiap hari hadir undangan-undangan seperti ini. Tadi juga pas kami mau turun dari kantor, itu dari tim sekitar 20-an dosen dari UNP Padang yang melakukan kunjungan lawatan ke SD 001 Batam Kota. Nah, itu ada bagiannya. Izin Bapak Ibu, mungkin saya mau komentari satu dulu lah dari kegiatan yang ada di spanduk kita pada hari ini, yaitu perjanjian kerjasama atau MOU antara pihak Universitas Riau Kepulauan atau Unrika dengan SDM 0018 Sadiulun. Pada intinya kerjasama ini sangat baik sekali dan perlu dilakukan semacam tanda tangan MOU. Namun kami setahun yang lalu sempat bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga terkait MOU juga Bapak Ibu. Jadi kami misalnya dari Dispora ini melakukan MOU dengan kampus yang ada di Kota Batam, termasuk salah satunya Unrika, dan kami sempat melakukan pertemuan dengan pihak rektor di masing-masing universitas, intinya silaturahmi. Nah, di perjalanan ternyata MOU itu dulu seperti itu, namun terakhir MOU itu harus melalui instansi induk. Jadi pihak kampus atau apa namanya melakukan MOU dengan dalam hal ini dengan pemerintah Kota Batam itu melalui bagian kerjasama yang di kabinnya itu Bu Dian kalau tidak salah,
nanti akan ada pertemuan-pertemuan di situ, apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi bahan untuk di MOU-kan. Jadi di situ. Kemudian nanti ada hal-hal yang tidak masuk kategori MOU. Jadi ada nanti aturan itu dibuat, lalu nanti ditandatangani oleh Bapak Wali Kota langsung. Nah, setelah surat keputusan Kesber itu dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, baru nanti pihak yang melakukan MOU melanjutkan turunan MOU itu ke mungkin ke bagian dinas pendidikan atau langsung ke satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah. Jadi yang saya pahami seperti itu. Nah, untuk hari ini mungkin barangkali lanjutkan saja, tapi nanti setelah itu Bapak Ibu lakukan lagi koordinasi lebih lanjut dengan bagian kerjasama. Apakah yang kita lakukan pada hari ini sudah resmi? Kalau tidak, nanti kita lakukan MOU ulang, tapi tetap nanti dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota, Pak. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang saya tahu juga terkait masalah kerjasama, itu tidak boleh ada menyinggung masalah tridharma perguruan tinggi, karena ini adalah sudah termasuk tupoksi. Jadi ini mau tidak mau tanpa MOU itu jalan. Jadi yang bisa di MOU kan bisa dikerjasamakan, ya mungkin dari sisi hal-hal yang lain, misalnya banyak ya, MOU di bidang olahraga, bidang seni, atau mungkin tadi bantuan semacam pada hari ini sebagai narasumber itu boleh. Nah, tapi tetap melalui Wali Kota Batam. Jadi barangkali itu terkait komentar tentang MOU pada hari ini, mohon nanti bisa tidak lanjuti dan dikoordinasikan kembali dengan bagian kerjasama di lantai 2 di bawah Sekdako Kota Batam. Jadi itu. Selanjutnya terkait kegiatan kedua, yaitu pelaksanaan sosialisasi penanganan kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, ini Bapak Ibu, ini wajib disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan, pesertanya bisa nanti orang tua wali murid. Mengapa Bapak Ibu? Ini ada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Mendikbudristek, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu nomor 46 tahun 2023. Jadi bisa Bapak Ibu download nanti melalui handphone atau melalui internet, bisa dibaca-baca lah ada apa di sana. Dan ini perlu disosialisasikan. Mengapa? Karena memang tanpa kita sadari, tanpa kita merasakan bahwa ternyata tingkat kekerasan khususnya di satuan pendidikan itu masih tinggi Bapak Ibu. Data terakhir yang diperoleh dari Polda Riau untuk Kota Batam saja, kasus kekerasan untuk di satuan pendidikan itu mencapai 2.600-an kasus tanpa kita sadari. Nah, itu datanya di Polda ada. Sehingga pada waktu itu dari kementerian sempat turun ke Kota Batam, ya, ada pertemuan dengan seluruh stakeholder tingkat jajaran pemerintah, dan pada kesempatan itu juga sempat hadir Kadis Pendidikan Pak Tri Wahyu mengeluarkan statement bahwa terkait kasus kekerasan, apa itu pembulian atau kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, itu terus terang Dinas Pendidikan angkat tangan, kami tidak sanggup menangani kasus kalau hanya hal ini diserahkan sepenuhnya dengan
dinas terkait, yaitu dalam hal ini dinas pendidikan. Maka setelah statement yang dikeluarkan oleh Kadis Pendidikan, maka hitungan 1 minggu setelah itu Kadis Pendidikan diundang ke Jakarta di Kemendikbudristek untuk menjadi narasumber terkait kasus kekerasan ini. Jadi kalau diakumulasi se-Indonesia Bapak Ibu, itu jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan saja itu mencapai 51.000 kasus 1 tahun, dalam 1 tahun. Jadi akhirnya Kadis Pendidikan melakukan statement dan ini harus melibatkan OPD-OPD terkait untuk menangani masalah ini. Misalnya ada pemberdayaan perempuan, di situ ada menangani masalah kasus anak, kekerasan pada anak juga. Kemudian ada KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kalau untuk pusat namanya KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan pihak-pihak terkait lagi. Nah, maka sekalian regulasi itu disampaikan, ya, regulasi terkait kekerasan tadi, yaitu nomor 46 tahun 2023. Jadi barangkali melalui kegiatan ini nanti setelah disampaikan oleh Bapak narasumber dalam ini Pak Albert, Pak Albert ya. Mohon kerjasama yang baik kepada Bapak Ibu ya di rumah. Bagi anak-anak kita itu Bapak Ibu di sekolah ini kan jumlahnya 1000-an ini. Jadi kalau 1000 anak, 1001 macam pola, 1001 macam tingkah. Tentu sekolah tidak bisa melaksanakan menangani anak itu sendiri. Maka perlu kerjasama yang baik dengan pihak stakeholder, dalam hal ini orang tua, wali murid. Bapak Ibu di rumah kita merasakan anak kita ini ada 3 misalnya. Itu 3 itu beda-beda semua watak dan sifatnya. Ada yang ini, ada yang itu. Bahkan kita kadang ngeluh menangani anak kita sendiri. Apatah lagi satuan pendidikan. Jadi kerjasama yang sangat baik ya Bapak Ibu, bagaimana menangani anak dengan baik. Jadi tidak ada lagi zamannya marah anak, mencubit anak, memukul anak. Jangankan mencubit, mencederai anak, Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar saja itu dianggap kekerasan verbal namanya. Jadi hati-hatilah. Anak-anak sekarang beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu sekali berjalan mata dia sudah takut. Hari ini kita omelin, tambah janji Bapak Ibu, kita akan dengar itu. Saya juga seperti itu anak saya di rumah. Jadi apa yang saya lakukan, saya pukul sudah semua sudah capek. Akhirnya nanti dia dendam dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Saya cuek. Yang penting saya baru saya ngomong. Jadi jaga wibawa dikit lah gitu kan. Akhirnya memang terbukti anak itu segan sama bapaknya, segan sama ibunya. Tapi kalau kita terlalu banyak ikut campur hal pribadinya, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap anak nantinya. Jadi ini mohon kerjasama yang baik untuk Bapak Ibu menangani anak di rumah. Banyak kasus Bapak Ibu, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu juga ada terjadi masalah di satuan pendidikan di SMP. Seorang anak pramuka senior melecehkan adik kelasnya, tapi ini tidak terungkap di kami kemudian. Kemudian seminggu yang lalu saya dengar juga di radio sambil naik mobil ya, kekerasan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Dampaknya bukan anaknya cedera sakit, tapi anaknya meninggal Bapak Ibu. Nah ini tidak tahu. Jadi ini ya. Untuk itu perlu dukungan Bapak Ibu semua. Hari ini dunia pendidikan sudah mulai membaik dengan kurikulum merdeka kita ya, yang dikenal dengan kurikulum merdeka belajar. Di situ kita menyiapkan generasi emas nantinya di tahun 2045, artinya 22 tahun ke depan.
dengan metode pembelajaran yang baru, baik melalui intrakurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ke depan memiliki kompetensi yang banyak, ya, yang disebut dengan multi talenta. Kemudian juga ada namanya penanaman ilmu karakter di sana, tapi itu juga tidak cukup, ya, tidak cukup. Jadi karakter anak, tapi anak masih membuli, anak masih dibully. Jadi disitulah nanti kegiatan akhir-akhir ini banyak kegiatan, ya. Sekolah ini sekolah bergerak, kemudian ada sekolah ramah anak, ada lagi sekolah adiwiyata, sekolah sehat. Nah, sekarang lagi gencar nih sosialisasi kampanye sekolah sehat. Jadi anak juga harus sehat. Dia hebat, dia cerdas, dia berkarakter, tapi sakit juga tidak bisa, harus sempurna. Jadi ini sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu semua, ya. Ya. Jadi barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Waktu kami terbatas, kami harus jajahi ada 2 lagi kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian Pak Albert dan kawan-kawan dari kampus. Silakan nanti ke depan lanjutkan saja kegiatan ini. Cuma nanti perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak penyelenggara kota Batam. Baik, mungkin saya langsung buka kegiatan perjanjian atau penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU antara pihak Universitas Riau Kepulauan dengan SD 018 Kecamatan Sagulung, sekaligus kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pendidikan hari ini sama-sama resmi kita buka. Terima kasih, mohon maaf jika hal yang tidak berkenan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelum beranjak kita dokumentasi foto bersama sebentar. Silakan. Dari situ aja beres, ngaduk ke sini beres. Ya, Bapak Ibu di belakang boleh berdiri. Bapak Ibu guru boleh ikut ya, foto bersama, silakan masuk. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Kepal tangan. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu guru, ayo peserta tim boleh ya, karena kita pelaporan kita nanti tim yang sudah dibentuk dari Bapak Ibu guru boleh di belakang ke sini. Ya. Digeser sebagian ke sana, Bu.
Iya, baik Bapak, sebelum Anda pergi, kita masuk ke pelaksanaan penandatanganan Memorandum of Understanding Kepala Sekolah dan Perangkat Struktural Universitas Riau Kepulauan. Pak Asri, tolong dibantu. Oke, baik, terima kasih Pak Mansur yang mewakili Dinas Pendidikan Kota Batam. Terima kasih sudah hadir bersama kita dan selamat jalan dan selamat sampai ke tujuan. Dan kita masuk kepada penandatanganan MOU penandatanganan Memorandum of Understanding Kepala Sekolah dan Perangkat Struktural Universitas Riau Kepulauan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu kepada Universitas Riau Kepulauan yang sudah bersedia melaksanakan kerjasama dalam proses pendidikan untuk anak-anak kita semua. Silakan Pak Dr. Hermansyah untuk bergabung di sini untuk dokumentasi dulu. Pak Ketua Komite, silakan. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk SDN 018 Gunung sudah melaksanakan perjanjian kerjasama atau MOU bersama Fakultas Riau Kepulauan. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 018 Tanggulung. Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk kerjasama dari SDN 018 Tanggulung dengan pihak Universitas Riau Kepulauan. Baik Bapak Ibu, kita minta waktu sejenak untuk paparan profil Sekolah Golden Nasional Plus Batam yang akan disampaikan oleh pihak Sekolah Golden Nasional Plus Batam kepada Bapak Dr. Hermansyah SSI MSc, dipersilakan. Dan juga setelah ini kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan, dan juga sekaligus kita akan membagikan SK kepada tim yang sudah terbentuk kemarin ya pada saat kita rapat koordinasi pembentukan tim TPPK. Dan kepada Bapak Ibu jangan pada belajar karena acara kita adalah sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan. Silakan Pak Dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin minta waktunya 10 menit ya. Namun untuk memperkenalkan sekolah cabang baru kami di KPRI Presiden. Nama sekolahnya Sekolah Globe Nasional Plus Cabang Tembesi.
cabang pertamanya itu ada di Nagoya, cabang kedua, kemudian cabang ketiganya ada di Shanghai. Nah, yang terbaru ini cabangnya Oke, ada pemirsa di Suara Minang TV, sesi pertama atau sesi awal liputan khusus kita, perjanjian kerjasama atau MOU Universitas Riau Kepulauan bersama SD 018 sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan liputan khusus yang kedua tentang sebuah seminar, yaitu proses pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Untuk itu pemirsa Suara Minang TV, kami All Crew Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan dukungannya terhadap Suara Minang TV. Kami pamit undur diri untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. sama dengan Pak Dr. Albert dengan Pak Erwin.